Siapa kabarnya besok ini? Jam berapa nih sekarang? Kakak Ripik mau dulu deh. Hah? Atas yang pertama. Apa sih berita terakhir? Ya pasang maker dulu, ya baru lepas nih. Boleh dilepas lagi. Karena meter jaket. Kita ukur kah? Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Dah. Burku. Tribuners. Mantu Tribuners jam berapa? Jam 12. Iya deh. Dari rasanya. Dirasa tong itu ya waktu. Datang begitu lagi, besok lagi begitu lagi, 1 tahun begitu lagi, 10 tahun begitu. Iya. Dirasa tong jadi kalau 10 tahun. Saya bukakan dulu Tribuners. Nah. Oh itu ada yang muncul tahu ah. Ini kalau itu ada yang muncul. Super Bowl besok ini Tribuners. Kita tunggu dulu. Tadi cerita Inter Milan lawan Juventus toh? Iya. Juventus kalah lawan Inter Milan. Terus sudah ditahu semua hasilnya tuh 2-0. Iya. Nah, sekarang kita bicara Super Bowl dulu Tribuners. Iya. Nah, itu lihat sana itu Tribuners mengintip di puncak, enggak tahu siapa diintip. Sumki dulu deh. Iya, ini suka sekarang mengintip. Wih, agak tegak-tegak dari sini dong, jangan di samping sekali ya. Gitu. Tribuners besok untuk khusus halaman Super Bowl itu Tribun Timur mengetengahkan berita review pertandingan antara sesama tim berwarna biru. Ada Leicester City melawan Chelsea. Chelsea saya. Sama serunya yang tadi malam. Wah, enggak menonton pasti. Enggak nonton. Yang Liverpool lawan MU. Iya. Serunya. Tapi 0-0. Seru tapi 0-0. Enggak tahu bagaimana serunya itu. Berteri-teri aja saja. Jadi dia ini sekarang ini apa Mi? Apanya? Chelsea tahu ah. Nah itu besok Tribuners, besok ada pertandingannya Leicester melawan Chelsea. Jadi Chelsea ini berusaha bangkit karena dia terlempar dari klub-klub besar. Sementara Leicester City ini berusaha mengambil keuntungan dari hasil serinya MU lawan Liverpool. Kalau menang tahu dia kaca bisa ke papan atas nih. Begitu, jadi dia harus dimanfaatkan di pertandingan besok. Iya deh. Itu makanya baca tulisannya di Tribun Timur edisi cetak. Besok Selasa tanggal 19 kalau jadi. Iya deh. Saya bisa baca sebentar. Nih, bisa tunjuk saya. Nah, terus Oke, Tribuners, besok lagi? itu kemudian ada acara virtual. Iya. Ada kebetulan kita bekerja sama dengan FPI Umi lah salahnya. FPI Umi. Oh, FPI Umi tahu. Konser virtual, konser musik virtual. Peduli gempa Sulbar. Tuh. Temanya. Jadi bakal tayang di Tribun Timur mulai jam 4 sore. Jadi live virtual konser musik. Jadi konser musik yang ditayangkan secara live virtual. Keren deh. Iya kan, nggak mungkin harus tatap muka lagi, tatap konser musik karena bertabrak-tabrakan.
Iya. Kalau single gitu, udah bisa dibatasi. Betul. Jadi begitu teman-teman Tribuners. Oke pada kakarita. Apa sih deng? Kan tadi sore hari virtualnya. Malamnya apa lagi? Liga Dangdut Asia. Liga Dangdut sering. Kamu aja bicara deh. Masa beli Liga Dangdut? Tadi kan iya. Malam seperti biasa kau saya pancing. Oh iya, denone. Ya itu tuh. Itu ada kata none lagi. Hai, makan kue kayak lagi besok itu. Besok itu bukan kue misalnya kalau saya. Jadi besok itu menyajikan narasumber pemilik UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Susu kurma enak. Susu kurma enak. Weh, untung Tribuners tidak melihat itu aksi tangannya kau, cewek. Itu. Ya. Bisa disaksikan secara live YouTube di Tribun Timur mulai pukul 19.30. Hei, minum ke besok lagi di susu kurma. Iya, susu kurma enak. Saya pernah rasakan kita enaknya mama. Kak Irek malas mau bicara di Pak Polisi di cukur baru magi sedang ya Nanti baru Perbaiki saya deskripsi ya pusing. saya Tribuner saya cukur baru. Tadi tahu ada tamunya Tribun. Apa itu? Kombes Sulpan. Hah? Kabit Humas baru Komaca. Oh, lasa. Dia tadi datang silaturahim. Apa dah bikin? Ini dia menyatakan bahwasanya saya siap kerja sama dengan Tribun Timur. Dia tahu harus bekerja sama sama polisi ya. Ini barusan ini datang ini Kabit Humas ini di sini. Masa? Terus tadi dia diterima sama Pak Pemimpin Tribun Timur, Pak Ronald Anton. Wih, dede keren nah itu Pak Ronald jangan terima ki. Baru tahu senior kan. Deh. Tadi menarik juga ini kunjungannya karena dia sempat singgung soal berita Tribun sebelumnya terkait curhatannya. Nah ini kan kemarin dia curhat, dia dapat mobil bekas, mobil tua. Iko dong ya? Padahal dia baru tugas di Sulsel, dia dikasih mobil tua dan tidak ada rumah dinas. Jadi itu setelah dia pakai mobilnya masuk ke Polda, tidak bisa naik kacanya. Basa-basa. Iko dong ya. Basa-basa, dan begitu disuruh lagi tugas pergi tangani itu teroris. Bikin jumpa pers. Padahal dia ini orang baru tiba ini dari Jakarta. Curhat di situ. Dan saya ini baru tiba. Saya kena apes. Dapat mobil tua. Dan bisa naik kecanya basa-basa tuh. Tidak ada juga rumah untuk ganti baju. Terpaksa dia cari rumah kontrakan. Sekarang kabar terbarunya. Tadi dia datang, alhamdulillah. Ini setelah diberitakan, itu langsung direspon sama Kapolda. Bagus nah Kapolda, tahu. Pak Sulpan besok ganti itu mobilnya. Iya tahu. Siap jenderal. Luar biasa bentong ini Tribun deh. Itu ekonomi terkenal. Iya. Datang ke Tribun. Iya, langsung kita dulu bicara sama Tribun Timur, dimuat di berita tak. Seperti temanku ini kadang. Terus dapat juga rumah dinas. Tapi ini sekarang lagi dibenahi rumah dinasnya, jadi untuk sementara dia tinggal di hotel. Kerennya. Kantornya pelayanannya ini. Ya luar biasa nih Kapoldanya. Iya. Kapoldanya. Dari biasa itu ada dia cek juga katanya Kapolda sering baca Tribun di online. Ini baru masuk Waduh. Terima kasih Adinda. Saya baru langsung ini respons sekali.
Luar biasa Kapolda. Iya, Pak Kapolda datang kita tahu tribun masa Janu tak datang ya. Kabit Humas tak je. Langsung dibalas, siap Dinda. Luar biasa responnya nih Pak Kapolda. Senang sekali saya. Terus ada juga tadi ini. Ada lagi masuk. Berapa orang di tribun sekarang? Alhamdulillah. Tadi ini ada apa? Pabi Makassar. Tapi ini saya Kapolda toh? Kapolda lagi. Iya, bicara tentang Kapolda dulu tuh. Belum pernah datang di tribun. Nggak pernah, tapi pintar logat Makassar. Oh iya kan? Itu tadi anunya. Komentarnya tadi. Berapa orang Ki? Iya deh. Di Tribun Timur. Iya. Itu Ramadan mau pulang. Di sana juga untung anu kodong dulu di untung ini teman kita ini dulu dulu polisi. Intel dulu aslinya Intel. Tapi karena ketahuan Ki ya mengundurkan diri. Masuk di Tribun Timur, untung Tribun Timur terima. Lanjut lagi tadi tahu. Berita lainnya itu Tribunas ini kan baru saja kita dilanda musibah gempa di Sulawesi Barat. Iya. Dengan kejadian ini si warga Makassar ini khususnya korporat perusahaan dan komunitas itu menyalurkan bantuannya ke Sulbar. Iya banyak nama itu KHW. Ini ada tadi juga komunitas Pabi Makassar. Iya, temanku itu. Iya. Dia tadi diwakili sama Dokter Igun. Iya. Nah, dia salurkan logistik dan uang tunai sekitar 27 juta. Itu diserahkan ke Pak Sekpro Formaitus. Terus ada juga bantuan dari Buswa Foundation. Itu berupa apa? Alat kit itu rapid test antigen. Iya, antigen. Itu katanya untuk tenaga kesehatan yang jadi relawan di sana. Ini kan sekarang masih wabah Covid juga. Iya. Nah, jadi khawatir kalau misalnya ke sini dapat itu tertular itu virus. Iya, katanya harus di swab juga. Iya. Ada Bang. Ada berita lainnya tapi baca mau gitu. Dah. Icel. Dede, Pak Polisi. Mau pulang ke sini. Ayo. Ini dulu ke wawancara ke kakak Richard dulu. Enggak Farisal. Coba. Disuruh ke tribunasi langsung deh. Masih ke suara tak bisa bilang cepat Ki bicara. Ya, sesuai request kita percepat. Tribunas 2 menit. Di halaman 10 dan 11, di halaman 10 ini suaranya suaranya. Iya. Ini ada Marinir ini bagian proses bantuan di Sulawesi Barat. Marinir mengantar bantuan ke pulau-pulau. Mau tahu. Kemudian ini juga mengantar juga ini Polres Wajo ini. Iya. Truk. Pokoknya banyak berita-berita bantuan lah karena kan memang lagi waktunya tuh. Iya tahu. Terus kita ada berita dari Bulukumba ini yang Tuhannya di Bulukumba rencananya akan dibangun bandara wisata. Bandara wisata menurut Pak Bupati ini untuk mendukung pariwisata Bulukumba seperti kawasan wisata Dira itu. Nah, menurut Pak Bupati rencananya akan dimulai pembangunannya tahun ini. Itu anggarannya sekitar 9 berapa tadi itu? Puluhan miliar lah. Puluhan miliar. Dan pembebasan lahannya sudah selesai katanya, tinggal dibangun. Mudah-mudahan terwujud. Iya deh, Paknya deh. Harus. Iya. Supaya orang yang mau ke Bira tuh enggak lama perjalanan darat. Betul. Bisa langsung. Nah, kemudian kita juga ada berita dari Luwu salah satu daerah yang kasus Covid-nya cukup tinggi. Satgasnya di sana menerapkan aturan sekarang, mengeluarkan surat aturan. Jadi itu orang kalau pesta pernikahan di Luwu standing party gitu. Jadi tidak ada duduk tuh, tidak ada tempat duduk. Jadi orang datang ke pesta berdiri. Keren ya deh. Kayak ala-ala apa? Iya, gitu. ala Eropa. Padahal sebenarnya itu untuk membatasi agar orang tidak terlalu lama di pesta. Iya deh.
Dan juga nanti setelah masuk ke situ sudah Mas Solo tuh dikasih box saya pulang kok. Lebih bagus begitu tahu. Ya itu untuk apa pencegahan COVID harusnya begitu untuk sementara. Jadi artinya pesta tidak dilarang, silakan. Cuma tetap patuhi protokol kesehatan. 2 menit mirap. Iya deh, ada apa deh? Kakak Mike. Tadi itu baik sekali itu mau kita jelaskan deh. Apa itu? Itu apartemen kayak. Apartemen apa? Banda apa kita namanya? Apartemen Bandaraya. Apartemen yang dikembangkan oleh kayak yang tertarik ke itu. Talasasi di Makassar. Nah, ini letaknya di kawasan Talasasi ini, dapat diakses dari jalan tol Insinyur Soekarno, Insinyur Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Boulevard yang bukan Jalan Perintis dan tol, dan Jalan Tapasaraya. Jadi banyak aksesnya bisa ke sana. Iya, ada 9 keuntungan yang bisa diperoleh oleh user yang membeli unit di apartemen Bandaraya. 1. Yang pertama, lokasi strategis seperti tadi saya sudah jelaskan. 2, desain menarik dengan harga ekonomis. 3, pasar menjanjikan bisa disewakan atau dijual kembali. 4, fasilitas lengkap diantaranya sarana olahraga, ada gym. Terus selain itu ada lapangan basket dan futsal hingga tenan food and beverage. 5, syarat terima hanya 30 bulan. 6, dalam kawasan Bandaraya juga ada strategi partner. 7, itu harga terjangkau mulai 215 juta, cicilan 1,7 hingga 2 juta per bulan atau 60.000 hingga 70.000 per hari. Satu batang rokok, bungkus rokok. 8, garansi rental rumah. Tiap beli unit di Bandaraya, 1 tahun pertama digaransi 8-9%. Dede. 9, konsumen berkesempatan mendapat hadiah berupa puluhan gram emas, furniture gratis dan door prize. Ada door prize. Oke deh kakak Mike. Lagi Tribuners satu piparin lagi. Satu kira ini. Hari begitu ini manajemen Bugis Waterpark. Itu wahana bermain air ya yang ada di kawasan Antang sana. Ini menawarkan diskon atau potongan harga tiket masuk. Jadi Senin sampai Jumat tiket masuknya 75.000. Weekend atau Sabtu dan Minggu 100.000 Tribuners. Murah nah. Meskipun manajemen pengelola Bugis Waterpark menawarkan potongan harga, namun mereka tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 karena kan kita ketahui kalau ada potongan harga seperti ini biasanya banyak pengunjung ya. Makanya tetap diperlakukan protokol kesehatan ketat seperti cek suhu, kewajiban mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Tribuners. Jadi kalau Tribuners ingin berkegiatan bersama keluarga, silakan. Mungkin sama tempat ada potongan harga di sana. Oke, kami ke dia. Assalamualaikum Ustaz. Itu Ira seburu-buru nama mau pulang. Jam 12 nih tahu. Oh, jam 12 Miko dong. Sudah hari Selasa. Iya deh. Biasanya berarti terada dia. Kayak Sangkun. Iya. Udah film Mahabharata. Iya, Sangkuriang. Sangkuriang selalu. Oh iya. Selalu latihan salah-salah ponakannya. Iya. Selalu begini kalau bicara. Akhirnya meninggal dia. Begini tak buka matanya sama. Itu yang bilang anak Urbaningrum. Iya. Waktu dipecat dari Demokrat dan menjadi tersangka, kemudian kayak berseberangan di SBY dengan SBY. Anas bilang ada Sangkuni di sekitar SBY. Oh itu yang maksudnya. Ya sudah ada selalu bisik-bisik ke SBY bilang anu mentong itu Anas Urbaningrum, mentong makin anu itu. Akhirnya SBY sedikit demi sedikit berpersepsi negatif terhadap Anas Urbaningrum. Begitu min Duryudana kan sebenarnya awalnya baku baik jika kasihan dengan Bima, dengan Arjuna, dengan Nakula Sadewa. Tapi karena selalu dibisik-bisiki sama Sangkuni, ponakanku, kamu yang berhak menjadi raja ponakanku. Jangan sampai tahta Hastinapura diambil alih oleh Yudhistira.
Kau yang praktis itu hanya selalu tiap hari dikasih tahu begitu dari kecil sampai dewasa. Akhirnya dunia jadi haus kekuasaan. Sembarang Dan nabi terjadilah perang Mahabharata. Mahabharata Di Kurukshetra. Manggalipana kana manggalihane. Ini tadi. Jadi itulah yang disebut Sengkuni. Kenapa dia selalu tutup matanya? Karena dia hanya melihat satu sisi. Segala sesuatu yang kita lihat dari satu sisi itu pasti negatif. Makanya kalau kita melihat sesuatu, kita harus melihat dari berbagai sisi. Iya. Supaya kalau kita tidak temukan kebaikannya di sisi kanan, kita cari di sisi kiri. Betul. Barangkali dari sisi kiri ada kebaikan yang bisa kita Iya masukkan deh. dalam hati kita. Kalau tidak di sisi kiri, cari di sisi belakang. Pasti ada. Kalau tidak di sisi belakang, cari di sisi depan. Di atas. Balas sak miti kodong yang Jangan anu. selalu orang dilihat satu sisi saja, itu Sangkuni itu. Karena dia hanya selalu melihat satu sisi anak-anak Pandawa bahwa mereka ini adalah perebut mahkota untuk ponakannya. Seru nah itu dia. Begitulah kita juga dalam membuat dan melaporkan dan menulis berita Tribuners. Kita hanya jangan melihat satu sisi suatu kejadian. Iya. Dilihat dari berbagai sisi. Itulah yang disebut angel berita. Iya. Kerennya Tribun Timur deh. Terkait dengan berita kita besok, karena kita tidak boleh melihat dari satu sisi. Kebetulan besok ini Pak Jokowi dijadwalkan ke Makassar, Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi kan beliau dari Kalimantan Selatan meninjau korban banjir di sana. Korban banjir terparah dalam 50 tahun terakhir di Kalimantan Selatan. Mahakam apa namanya? Iya, Sungai Mahakam Matrapura. Banyak orang bush di sana. Ada naik ke sana juga. Itu neneknya tuh. Dede cowok lagi dia deh. Jadi karena kalau kita hanya melihat satu sisi kedatangan Pak Jokowi ke Mamuju ini, maka yang kita sebutkan ke pembaca kita itu akan menonton. Betul. Dan pembaca kita akan mengatakan sama gitu sih. Sama aja yang diberitakan tadi ini. Betul. Inilah sekarang derita kita dicetak ini kan karena sudah 24 jam berita itu diulas di media sosial di mana. Berarti kita dicetak harus menampilkan sisi-sisi lain. Iya. Supaya pembaca kita tidak merasa sia-sia membeli koran. Kira-kira sisi apa yang belum dibaca oleh pembaca kita sehari-hari ini? Iya. Yang bisa dibaca besok. Iya. Jangan dikasih tahu. Jadi suruh baca nanti ada baca bisa teh. Yang jelas seru. Iya, terserah saya. Bayangkan Tribuners. Jokowi sudah berapa kali ditunggu di Sulawesi Selatan. Jalan tol Pertarani belum dipakai gara-gara Jokowi ditunggu. Iya deh. Tiba-tiba malo ji. Nah kalau Makassar kan malo ji. Tenan aku len riba sinampe. Aku setengah jam di situ berdiri dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Jalan tol Layang Petranani saya nyatakan resmi digunakan. Malo mati di situ. Kasih terbang. Desember jam Kasih terbang balong-balong. Iya. Maki tidak kebanjiran maki di bawah dong. Iya. Kalau lihat Pak Jokowi itu menderitanya orang Makassar kalau hujan lewat di Pertarani. Banjir situ karena airnya tinggi sekali. Sementara di atas mulusnya. Dia tidur di situ tidak apa-apa, tidak gatal. Bersih sekali, berapa kali dicuci. Terangnya lagi tidak dipakai. Gara-gara ditunggu Pak Jokowi. Apakah masalah tadi? Enggak lah, mau sebentar di situ. 1 jam Setengah jam. Tidak macet di kapan kalau presiden orang dari bandara ke situ. Jadi kita tidak tanya apakah besok mau Jimmy Ompir atau tidak. Siapa tahu setelah baca Tribun pagi-pagi langsung Jokowi bilang pas
Terakhir dulu pas. Iya. Telepon Pak Pampres. Kalau telepon Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah bisa nggak saya ke situ dulu? Ya boleh. Silakan Pak Jokowi. Jadi itulah sesuai dengan harapan kami Pak Presiden. Sudah lama kami nanti warga Sulawesi Selatan ini menanti Pak kira-kira kayak begitu kalau gitu. Iya betul. Mudah-mudahan kita lihat mah Tribuners. Tergambar Yang kiri Bapak ada nunya, ada masuk pesannya. Pak Jokowi apa lagi? Iya saya usahakan besok ya. Oh iya. Alhamdulillah. Makasih Pak Kita Jokowi. ada yang turun makin cepat Iya, cepat dalam makin. Ada pesannya Pak Jokowi. Masuk juga pesannya Pak Jokowi. Lagi yang besok aku datang.